jamaah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema ada keberkahan dari patah hati. Nah, namun sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah Islam Itu Indah untuk melihat sebuah video tayangan viral nih. Tentang kemarin ini ada yang namanya Fajar Sad Boy. Wah, ini sempat banget viral nih di sosial media. Iya, saya tahu itu anak. Berapa bersaudara? Karena ditinggal kekasih. Itu ada 4 saudara. Yang paling tua? Bapaknya. Ini ditayangannya nih. Ini ditayangannya. Pernah mengalami gitu. Nah, Ustaz Syam, kita lanjut nih. Ustaz Syam pernah nggak patah hati? Patah hati, ya. Pernah lah. Pernah lah. Kok Bapak yang jawab sih? Bapak kayak lebih tahu banget. Pernah, Ustaz Syam? Semua orang pernah. Oh, ya Allah, alhamdulillah. Saya nggak pernah, ya Allah, jadi sampai ngerasakan patah hati. Kita lanjut lagi ya, Ustaz Syam ya. Ini bicara masalah tentang patah hati. Ini apa yang harus kita lakukan sebenarnya? Apakah kita boleh bersedih untuk berlarut-larut karena mengalami hal patah hati ini? Kayaknya kita nggak bisa move on gitu loh. Nah, ini apa yang harus dilakukan nih, terutama buat para anak-anak muda yang lagi nonton sekarang ini? Silakan, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Patah hati Nabi Yakub alaihissalam menangis sampai buta matanya, sampai bola mata hitamnya berubah menjadi putih sehingga tidak bisa lagi melihat. Subhanallah, tangisan seorang ayah yang patah hati karena kehilangan anaknya yang tercinta, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Namun apa kalimatnya? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya sedih ya Allah, saya patah hati ya Allah, tapi kuserahkan seluruh kesedihanku ini, seluruh patah hatiku ini hanya kepadamu ya Allah. Maka seorang ketika melampiaskan atau meluapkan emosi pada saat dia patah hati, melampiaskannya adalah menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuserahkan seluruh patah hati dan kesedihanku ini hanya kepadamu ya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang pemuda datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan patah hati juga. Maka orang ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku, nasihati aku ya Rasulullah. Berikan aku nasihat ya Rasulullah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka subhanallah, ketika meluapkan isi hati, ketika seseorang punya emosi terpendam di dalam dirinya, patah hati yang terpendam dalam dirinya, jangan sampai dia melampiaskannya dengan sesuatu yang akhirnya berdampak buruk padanya, sehingga Nabi SAW menasehati dengan kalimat la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, bagimu surga. Anak muda ini bertanya kembali, apalagi Rasulullah, apalagi Rasulullah? Rasulullah menjawab, pokoknya jangan marah aja, jangan marah. Karena ternyata marah itu adalah akibat ketidakpuasan dari dalam diri manusia. Kalau ada yang tidak puas dalam hatinya, maka dia akan melampiaskan emosinya. Patah hati pun demikian, ada ketidakpuasan dalam hatinya, maka subhanallah, caranya agar bisa melampiaskan dengan baik adalah dengan cara menyerahkan semua kesedihannya kepada Allah, lalu dia tidak marah. Kenapa? Karena kalau sudah marah, maka pasti akan berefek buruk kepada dirinya, pasti akan berdampak negatif pada dirinya, sehingga emosinya seseorang mestinya dia jangan marah. Kemudian yang ketiga, kalau memang tidak bisa lagi, pengen banget dilampiaskan ini, pengen mengeluarkan kalimat-kalimat mungkin yang seperti Fajar lakukan tadi, subhanallah ya, kalau kalimat Fajar masih tertata dengan rapi, masih bisa dia kendalikan, subhanallah, maka seorang mukmin mestinya ketika dalam keadaan sakit hati, patah hati, maka kalimat apa yang keluar dari lisannya? Kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena ternyata setan itu datang kepada kita dalam keadaan kita sakit hati, bisa datang dia. Udahlah, makanya percuma kamu berdoa, tidak Allah kabulkan juga keinginanmu. Makanya percuma juga kamu sholat, Allah juga tidak kabulkan keinginanmu. Kau tidak dipertemukan dengan orang yang kau sukai. Maka para teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah
jamaah mudanya Islam itu indah. Kalau dalam keadaan patah hati, sakit hati, serahkan kesedihan kepada Allah, maka berlindung daripada kemarahan dan berlindung daripada godaan syaitan yang terkutuk. Karena tidak sedikit orang yang patah hati akhirnya melampiaskannya dengan cara yang buruk. Betul. Ada yang naudzubillah min dzalik suicide, bunuh diri dia, subhanallah. Ada yang akhirnya tidak mau lagi sholat, ada yang akhirnya meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, merasa dikecewakan karena doanya tidak terkabul, akhirnya tidak mau lagi berdoa. Naudzubillah. Maka sangat penting melampiaskannya dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wallahu taala. Berarti saya alam. pernah juga patah hati ternyata. Kenapa? Waktu orang tua saya meninggal. Itulah. Iya, saya patah hati. Jangan berkata tidak pernah patah Iya, hati. benar. Semua orang pernah patah hati. Iya, aku usah kotor juga dong. Biasa aja, Soalnya masa contohnya gagal. tadi Tapi Fajar. masalahnya ada orang yang patah hati terus jadi insecure. Jadi insecure, udah gitu nggak mau membuka hati lagi. Sampai Siapa itu? sekarang nggak menikah. Itu gimana itu? Saya Ustaz? tahu arahnya ke saya kan. Enggak. Saya cuma pengen menggambarkan permasalahan masyarakat. Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Allahu Akbar. Izin Habib, Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. 86 hari lagi kita menuju bulan suci Ramadan. Amin. Karena hari ini sudah masuk 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriah. Persiapkan diri kita untuk lebih semangat lagi dalam ibadah. Dan terima kasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat tema ini. Saya katakan tidak ada orang tidak punya patah hati. Semua orang pernah patah hati. Nah, dari sinilah kita bisa menggambarkan kenapa ada orang sukar untuk bangkit setelah patah hati. Kenapa itu? Jangan dulu dengerin. Kenapa itu? Kenapa? Karena mohon maaf, bergantungnya kepada sesuatu yang membuat dia patah hati, susah untuk bangkit. Karena ada ketergantungan. Mohon maaf, tanpa menyudutkan atau mengarahkan kepada siapa, tidak. Semua orang yang ingat ya, ketahuilah siapa yang berharap kepada selain daripada Allah, kekecewaan yang kau dapat. Tapi siapa yang berharap kepada Allah, yakin kepuasan yang dia dapat. Karena Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Kebayang nggak rezeki tertutup saat ada satu rezeki yang diberikan kepada anak bayi dalam kandungan, lalu tertutup ketika dipotong tali plasentanya karena rezekinya dari pusat. Setelah diputus, apakah terputus? Tidak. Ternyata Allah buka 2 rezeki. Coba bayangkan, berlipat ganda, tertutup 2 rezeki itu, ASI tersebut Allah kasih 4 rezeki. Meninggal dia, tertutup 4 rezeki ini. Air, susu, kemudian dari tumbuhan, dari hewani, tertutup. Ternyata Allah buka lagi. Berapa? 8 pintu surga. Coba. Dari sini kita bisa belajar. Bergantunglah, berharaplah hanya kepada Allah. Ketika manusia berharap kepada selain Allah, ini bahaya. Kalau ditanya, saya jauh sekali ya. Kenapa Ustaz? Sekalian. Sekalian. Iya, sekalian. Iya, sekalian maksudnya. Kalau saya ditanya kenapa? Bukan karena kita punya planning. Oh, gitu. Nah, jangan sampai patah kalau tidak di planning. Kapan itu planningnya? Jangan dulu. cuma ngomong planning doang. Nah, Planning boleh planning nih. jadi ada namanya ridho. Jadi ketika orang patah hati, cepat ridho lah. Apa artinya ridho? Menerima ketentuan takdir Allah. Karena ini bagian daripada, makanya kita beriman kepada 6 hal. Yang mana itu? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada nabi, iman kepada hari kemudian. Dan satu lagi, iman kepada qada dan qadar, takdir. Dari sinilah kita diatur, skenario ada. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, skenario hidup kita sudah ada. Jadi jangan pernah berputus asa. Semangat! Rida dan tambah lagi satu, tawakal. Tawakal kepada Allah. Makanya Rasulullah sedih kehilangan istri dan pamannya. Kemudian Nabi diperjalankan lewat perjalanan Isra Mi'raj. Berarti dibuka wawasannya. Jadi planningnya 5 tahun, Bib. Per 5 tahun. Jadi kemarin itu kan udah tahun keempat, tahun ini tahun kelima insya Allah. Baru tahun keempat. 2023? Baru tahun
2023 tahun berapa? Umi Nora 2000 tanggal 20 Januari 2019, berarti baru 4 tahun. Oh, baru 4 tahun. Baru 5 tahun, setahun lagi masih lama juga ya. Kasihan Mustafa bukan awas, teman saya sendirian terus di rumah. Bawaannya pengen syuting aja. Kita lanjut lagi ya jamaah. Ini Masya Allah luar biasa. Maaf ya Ustadz Maulana. Abis Ustadz Maulana itu kalau di rumah sendirian kesepian. Suka nelfonin saya. Kapan syuting ya? Syuting besok Ustadz. Bener, ini kan udah syuting. Ya kita lanjut lagi. Ini kita waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya pernah pacaran dan akhirnya memilih untuk ta'aruf dengan pasangan. Namun ta'aruf ini malah membuat saya patah hati. Apakah ada yang salah dengan ta'aruf saya Ustadz? Nah ini Ustadz Syam dulu deh yang jawab nih, silakan. Mungkin ada yang keliru karena sejatinya ta'aruf ini ada karena supaya membuat kita tidak patah hati. Sesungguhnya ta'aruf itu tidak boleh pakai hati dulu sebelum memulai ta'aruf. Jadi ta'aruf ini adalah bagaimana seseorang saling mengenal saja. Jadi belum saling pakai hati gitu. Jadi saling mengenal secara logika, dia melihat oh ini cocok secara visi misinya, oh ini cocok secara keilmuannya mungkin, oh ini cocok sekufu secara nasabnya, subhanallah. Jadi memang ta'aruf itu yang benernya ya, ta'aruf itu nggak pakai hati sebenarnya. Lihat namanya, lihat orangnya, bertemu apakah nyambung cara ngobrolnya, kan nggak pakai hati dulu itu, subhanallah. Nanti tahap selanjutnya kalau sudah berlanjut mungkin setelah istikharah baru ada saya kayaknya ini bener deh bisa membawa saya dalam kebaikan. Barulah pakai hati di situ. Jadi kalau ditanyakan apa ada yang salah dengan ta'aruf saya, ya seperufnya ada yang salah. Ta'arufnya kebablasan. Kebablasan. Iya, gitu. jadi bukan cuma hanya mengenal tapi pengen memiliki pada saat ta'aruf. Ada Salah. ta'aruf. Nah, Tidak itu ta'aruf dia. aja, harus ada adabnya, ada tata caranya, mendampingi. ada ritmenya juga. Jangan terlalu lama. Pak, yang ta'aruf bukan saya, Pak. Siapa? Ini yang nanya. Bapak kayaknya marahnya ke saya mulu ya. Gasnya biasa aja dong, Pak. Pagi-pagi ngomel, itu darah tinggi loh, Pak. Kita lanjut ya. Kita masuk Yang minum obat darah tinggi siapa tadi? Kan Pak. Iya. Belum, saya belum minum, ntar pagi-pagi. Kita lanjut ya dari Instagram Mbak Allah. Pertanyaan yang berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa patah hati dikarenakan suami saya tidak menyayangi saya dan lebih memilih untuk dekat dengan orang lain padahal kami belum bercerai. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Katanya kalau benci kepada suami malah menjadi dosa besar kepada saya. Apakah harus saya pendam saja sakit hati ini dan tetap bersama pasangan saya atau malah meninggalkannya saja tapi nanti aku dikatakan istri yang tidak sabar dan ikhlas? Mohon solusinya Ustadz. Nah ini mungkin dijawab sama guru kita Habib Nabil Al-Musawa ya. Mohon izin Habib Nabil, tafadhol nih Habib. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Tadi ibu ya yang bertanya ya yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan masalah yang sekarang menimpa ibu. Saya yang pertama saya belum tahu itu tadi apakah suami tadi suka wanita lain itu halal atau tidak. Itu perlu dijelaskan dulu. Kalau halal dalam artian dia nikah lagi sama wanita lain, lalu kemudian terus kita merasa bagaimana kita di rumah dan sebagainya. Saya ingin sampaikan pilihan sabar, lalu kemudian kita berusaha untuk terus berdoa kepada Allah supaya dia bisa adil, itu adalah yang terbaik. Kalau halal, gitu ya. Nah, tetapi juga saya ingin sampaikan para suami, ketika pun kita menikah lagi secara halal, hati-hati. Ya, kalau istri kita itu solehah, lalu dia kemudian berusaha bersabar, dia ridho, itu hati-hati. Ya. Kenapa? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh misalnya Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Sayyidina Ibrahim itu nikah dengan Sayyidatina Hajar alaihissalam, istri keduanya. Setelah yang pertama yaitu Sayyidatina Sarah ya alaihissalam. Sayyidatina Sarah ridho. Dia adalah orang wanita yang sangat salehah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya. Apa yang terjadi ketika Sayyidatina Hajar punya anak sementara Sarah tidak, padahal itu istri yang pertama? Sama Allah dipisahkan Sayyidatina Hajar sehingga kemudian akhirnya tidak bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kenapa? Karena dia seorang wanita yang saleh. Hati-hati suami.
ya, walaupun kita dengan cara yang halal. Nah, tetapi kemudian karena Sayyidatina Hajar juga solehah, dia ridho juga sama Allah, diangkat derajatnya juga sama Allah. Itu cara Allah untuk memberikan ganjaran kepada orang-orang yang solehah. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi suami tadi melakukan itu dengan cara tidak halal, artinya pacaran atau menyukai wanita di luar nikah dan sebagainya, maka nasihati. Ya, wajib kita sebagai istri menasihati. Wah, Habib, tapi kan kita harus taat sama suami. La ta'atil makhluk fi maksiatil khaliq. Nggak boleh kita taat sama makhluk dalam maksiat sama Allah. Ya, suaminya salah, nasihati. Kalau dia nggak mau dengar, tanya sama orang lain yang disegani sama suami. Nggak boleh dia melakukan itu. Ya, dan para suami, kalau kita zolim, kita bermaksiat, istri kita solihah, hati-hati. Ya, kita lihat misalnya doanya Sayyidatina Asiyah binti Fir'aun. Ya, dia berdoa sama Allah. Najini min Fir'aun, ya Allah, selamatkan saya dari Fir'aun. Ya, wa najini minal qaumidz zalimin. Selamatkan saya dari kaum yang zalim. Apa yang terjadi? Fir'aun ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati suami-suami yang maksiat. Kalau istri solehah, dia berdoa sama Allah, itu nggak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu, hadirin wal hadirat, terutama para wanita, itu sangat tidak suka kalau orang lemah disakiti. Ya. Nah, seorang wanita itu lemah, dia nggak bisa ngelawan, dia nggak bisa ini. Lalu dia ngangkat tangannya sama Allah, maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Maka para suami hati-hati, dan istri juga begitu tadi. Ya, kalau halal ya ada pilihan itu, kalau haram maka caranya adalah jangan dibiarkan. Terima kasih banyak Habib. Ya, jadi kalau misalnya seandainya memang suaminya salah gitu ya, harus istri tetap ngomong, dinasihatin. Jangan dibiarin aja. Nanti malah jadi istrinya ikutan dosa ya. Nauzubillah min zalik gitu loh. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Saya pengen tahu nih Ustadz Syam nih, ada nggak sih di zaman Rasulullah itu orang yang sakit hati gitu loh. Kalau zaman sekarang ini kan banyak. Di zaman-zaman dulu, zaman Rasulullah itu banyak juga atau enggak? Jadi kalau berbicara tentang tema kita hari ini sebenarnya lebih ke ditikungnya gitu ya. Sahabat Nabi itu ada yang pernah ditikung gitu. Masa? Iya. Ditikung? Ditikung dia pas mau melamar. Iya. Itu cerita panjang atau pendek? Ya, Insya Allah bisa diceritakan setelah yang satu ini aja. Oh ya udah tetap di gitu. Islam itu Ya di indah. rumah sabar aja, tetap di Islam itu indah. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Tadi Ustaz membuat kita patah hati.